Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada rekaman kita kali ini kita mau membahas atau kita mau menjawab dulu apa yang menjadi pertanyaan dari Mama ya. Mama itu bertanya bagaimana itu hukum sholat tahiyatul masjid, apakah ada atau sing ada atau sing ada ya. Alhamdulillah ada pertanyaan seperti itu, jadi bisa lagi saya buka-buka bukuku. Sebenarnya taklim seperti itu sudah kita selesaikan 2 kali hatam di masjid, dan kitab yang kita pakai kitab ini ya sudah hancur-hancur. Ini saya fotokopi dia, ini PDF, karena kalau kitabnya tidak ada di Indonesia ini kayaknya, karena ada juga kitab seperti ini, kitab Al-Khurasan fi Aqidati Raziyain, itu juga penulis yang sama tidak ada di Indonesia, harus pesan. Insyaallah saya sudah pesan ya. Jadi ini bukunya adalah buku sifat sholat Nabi. Mama pernah tanya begitu, bagaimana itu sholat tahiyatul masjid? Jadi kita jawab ringkasnya, tahiyatul masjid itu itu bukan seperti sholat sunnah pada umumnya. Dia sholat sunnah tahiyatul masjid itu dia sebenarnya sholat yang kalau dibilang ya, misalnya begini, kalau sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu kan ada memang sifatnya, atau ada sifatnya, ada hukum-hukumnya, tapi lain halnya dengan sholat tahiyatul masjid ini. Sholat tahiyatul masjid ini dia ini sholat yang mustaqillah, sholat yang dia itu sebenarnya tidak ada hukum khususnya. Dia bukan seperti sholat duha, dia bukan seperti sholat witir, bukan seperti sholat sunnah rawatib, bukan. Dia ini intinya sholat 2 rakaat apa saja yang kita kerjakan di awal kita masuk ke masjid, apakah itu mau sholat rawatib, qabliyah, atau dia mau dalam bentuk sholat wudhu ya. Bahkan misalnya kita datang ke masjid sudah qomat, lalu kita sholat bersama imam 2 rakaat sholat subuh, misalnya masuk di waktu subuh sudah qomat 2 rakaat, itu bisa disebut tahiyatul masjid. Bisa disebut tahiyatul masjid karena tahiyatul masjid itu dia bukan sholat yang tersendiri, bukan. Sholat apa saja yang dilakukan di awal kita masuk di masjid itu. Kan di hadis yang menjadi dalil sholat tahiyatul masjid itu kan Nabi menyuruh Sulaikan Al-Ghatfani untuk berdiri sholat 2 rakaat. Jadi Nabi masih khutbah, datang Sulaika masuk masjid, Nabi lihat dia belum sholat 2 rakaat langsung duduk, maka Nabi suruh dia berdiri. Anyar ke rakatain ba'dal julus, Nabi suruh dia sholat 2 rakaat padahal dia sudah duduk, Nabi suruh berdiri sholat 2 rakaat. Lalu orang bilang itu tahiyatul masjid ya. Terserahlah, yang jelas nama itu juga ya dipermasalahkan juga. Hanya saja jangan sampai nama itu menjadikan seakan-akan sholat itu dia punya hukum tersendiri, padahal asalnya dia sholat yang bebas, Ini ringkasnya. Adapun penjelasan panjangnya mari kita baca bukunya Tahiyatul Masjid wa Hakamuha, sholat tahiyatul masjid dan hukumnya. Ya, penulis di sini mengatakan bahwa wa in kana wujidal muadzinu atau wa in kana wajadal muadzina qad iqama lis-shalah fa yadkhulu ma'ahum. Kalau kita datang ke masjid lalu kita lihat muadzin sudah iqamat, maka kita harus ikut sholat bersama jamaah. Tidak boleh lagi kita sibuk dengan sholat sunnah ya, karena ini mau ditegakkan sholat wajib ya. Kecuali nanti misalnya di waktu subuh itu ada pembahasannya. Wa illa fayusolli tahiyatul masjid. Kalau misalnya kita datang belum iqamat, maka kita hendaknya tahiyatul masjid. Wa hiya sunnatun hukiyal ijma'u 'alaiha. Dan sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat yang sunnah ya, hukum sunnahnya ini diijma'kan, dihikayatkan, dinukilkan bahwa itu adalah ijma', kesepakatan
para ulama. Wa hakal Qadhi Iyad an Dawud wa ashabihi wujubaha. Ada juga yang menganggap bahwa salat tahiyatul masjid ini hukumnya itu wajib, sebagaimana Qadhi Iyad menukilkan pendapat dari Dawud dan murid-muridnya. Mereka perbedaan pendapat seperti ini dalam fikih wajar ya. Tidak ada itu dalam fikih yang satu pendapat. Paling sedikit dua pendapat. Jadi tidak usah bertengkar dengan persoalan begini. Kecuali akidah ya. Akidah itu ya kita sudah bahas tuh betapa pentingnya akidah, maka tidak berbeda pendapat ulama dalam masalah akidah. Tapi kalau masalah fikih ini ya ada ruang perbedaan pendapat, dan itu bukan masalah ya, bukan masalah. Kita uji saja dalilnya, mana yang paling kuat, mana yang dikerjakan Nabi ya. Kemudian wa idza dakhala al-insanu fil masjid aktsara min marratin fi waqtin mutaqaribin fa innahu yakfi an yuaddiha marratan wahidatan. Kalau misalnya seseorang itu masuk ke masjid ya, kemudian dia masuk itu berulang-ulang. Dia keluar masuk fi waqtin mutaqaribin. Dia masuk berulang-ulang dalam waktu yang berdekatan, maka cukup baginya dia salat tahiyatul masjid itu satu kali saja. Kalau dia keluar dan dia masuk lagi, tidak perlu lagi dia tahiyatul masjid lagi, ya, cukup satu kali saja. Wa dhahaba ba'dul fuqaha'i min Hanafiyah ila annaha tuadda fil yaumi marratan. Wa yakfihi an yaqula subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Wa hadha yaftaqiru ila dalilin. Sebagian ahli fikih ulama di kalangan mazhab Hanafi itu mereka menganggap bahwa sholat tahiyatul masjid itu mesti dikerjakan minimal satu kali dalam satu hari, minimal sekali dalam sehari. Bahkan mereka katakan bahwa kalau misalnya tidak sempat lagi, maka harus bertakbir, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Misalnya masuk masjid lalu sudah qamat, ya, tidak sempat lagi, belum pernah sholat tahiyatul masjid hari itu, maka diganti dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya, apakah memang begitu? Penulis ini mengatakan bahwa wa hadza yaftaqiru ila dalilin. Pendapat seperti itu butuh dalil dan tidak ada dalilnya begitu. Kemudian wala yaqta'u masyru'iyyata ada'in hadhihi as-salah al-julus. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Sulaikan al-Ghatfani an yarka'a raka'ataini ba'da julusihi. Tarjama alaihi Ibnu Hibban fi sahihihi anna tahiyatul masjid la tafutu bi al-julus. Kemudian apakah ya salat tahiyatul masjid ini jatuh hukumnya kalau sudah duduk? Wala yaqta'u masyru'iyyata ada'in hadhihi shalah bil julus. Meskipun sudah duduk maka tidak terputus hukum tahiyatul masjid. Ya, karena Nabi SAW justru menyuruh Sulaikan yang sudah duduk itu untuk berdiri lagi sholat 2 rakaat. Hal ini sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih, bahwa Imam Ibnu Hibban katakan bahwa anna tahiyatul masjid la tafutu bil julus, bahwa sholat sunat tahiyatul masjid itu tidak putus dan tidak gugur dengan duduk. Kemudian wa qaulu ba'dil ulama kal muhibbi at-Tabari, ya ini dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Ini Muhibbuddin, ya, nama ulama ini Muhibbuddin at-Tabari. Dia ini pembesar ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Yang hidup di abad ke-5, ya, meninggalnya di abad ke-6 atau dia hidup di awal-awal abad ke-6. Dia mengatakan bahwa inna waqtahuma qablal julusi waktu fadilah wa ba'duhu waktu jawazin. Au inna waqtahuma qablahu adaan wa ba'dahu qadaan. Au inna masyru'iyyatahuma ba'dal julus idza lam yutil al-fasl. Idza lam yutilil fasl fa hadza qaulun fihi nazar. Kan ada juga pendapat di kalangan ulama-ulama Syafi'i seperti Muhibbuddin at-Tabari mengatakan bahwa waktu sholat tahiyatul masjid itu ada 2, ya.
kalau dilaksanakan sebelum duduk itu waktu yang lebih utama. Waktu yang lebih utama. Kalau dia dilaksanakan setelah duduk, maka itu waktu jawaz, waktu boleh. Waktu boleh. Tetapi yang lebih utama tadi dilaksanakan sebelum duduk. Atau dia mengatakan bahwa waktu sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk itu adalah waktu pelaksanaannya. Dan kalau dilaksanakan setelah duduk itu namanya qadha. Jadi kalau ada yang sholat tahiyatul masjid setelah dia sudah duduk lalu dia berdiri sholat tahiyatul masjid, itu menurut Muhibbuddin dan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu sholatnya sholat qadha, bukan lagi sholat tahiyatul masjid yang sebenarnya, tapi itu sudah sholat ganti tahiyatul masjid. Ya, atau ya Muhibbuddin juga mengatakan bahwa bisa sholat tahiyatul masjid setelah duduk asalkan bukan duduk yang lama. Duduk ya seperti sulaikan, duduk mungkin berapa detik berdiri lagi, itu tidak apa-apa. Ya, tapi penulis buku ini Syekh Abdul Aziz mengatakan bahwa fahaza qaulun fi nazar. Pendapat yang terakhir ini perlu peninjauan lagi, ya harus ditinjau lagi. Kemudian penulis mengatakan bahwa wala haraja 'alal insani an yajlisa li hajatin ka'an yatanawala syai'an aw yashraba ma'an aw yatahaddath yasiran aw yastariha min ta'ab wa nahwa dzalika thumma yusalli wa illam yakun mutarra. Penulis mengatakan bahwa tidak mengapa seseorang itu dia ya duduk sebentar di masjid kalau memang dia membutuhkan, dia ada hajat di situ. Misalnya dia ngemil sebentar atau dia minum sesaat, ya datang ke masjid kemudian dia minum dulu, atau dia mengajak bicara temannya cerita sebentar, atau dia beristirahat dari perjalanannya menuju masjid, dia duduk sebentar beristirahat sebentar, ya ini semua tidak mengapa, ya tidak mengapa, meskipun misalnya terpaksa atau tidak terpaksa itu tidak ada pengaruhnya, tetap tidak mengapa. Li'anal maqsuda min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fala yajlisu hatta yusalliya raka'ataini al-hirsu ala imaratil masajid bis salah. Karena maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari atau Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fala yajlisu hatta yusalli raka'ataini al-hirsu ala imaratil masajid bis salah. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jangan duduk sampai salat 2 rakaat itu maksudnya menjadikan masjid itu pada fungsinya, yaitu untuk salat. Jadi kalau datang ke masjid jangan langsung cerita dengan cerita yang lama, jangan langsung makan dengan makan yang lama, karena masjid itu bukan untuk itu. Masjid itu dibangun untuk sholat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat, karena memang masjid dibangun untuk sholat. Kemudian likaila yartadaha an-nasu li ghairi shalah fa inna ma buniyat lil ibadah wa ma 'ada al ibadah mimma huwa min hajatin nasi taba'ul laha kal julusi wal hadith wal akal wal naum fala ba'sa bihi 'inda al hajah wal aslu fiha at-ta'abbudu mimma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min as-salati wa i'tikafin wa dzikrin wa qiraatil Qur'an wa intidhari as-shalah wa ghairi dzalika mimma dalla alaihi dalil. Jadi apa-apa yang menjadi hajah manusia selain daripada ibadah, selain daripada salat dan ibadah-ibadah yang memang Nabi lakukan di masjid seperti itikaf, baca Quran, menunggu salat, selain daripada itu menyesuaikan saja, yaitu menyesuaikan saja. Dia urusan yang kedua, ya. Datang ke masjid, salat dulu. Itu maksudnya. Dan salat apapun yang dikerjakan 2 rakaat ketika kita masuk masjid, apakah dia mau salat sunnah kah, apakah dia mau salat duha kah, apakah dia salat sunnah wudu misalnya, itu sebenarnya sudah maksud tahiyatul masjid. Itu sebenarnya sudah maksud tahiyatul masjid. Ya, nanti baru kita lanjut lagi ya supaya tidak terlalu panjang.
Masih ada berapa lembar, 1 lembar lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.